Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pengajian Fathul Qorib. Masih sampai halaman 7 ya. Fasal baru yaitu tentang mandi-mandi yang disunahkan. Baik, mari kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal wal igtisalatu lan utawi pira-pira mandi al-masnuna tukang den sunahaken iku sab'ata asyara, ada 17 guslan macam mandinya, yaitu rupane guslul jum'ati, satu mandi Jumat, li hadiriha bagi orang yang menghadiri Jumat, wa waktuhu dan waktunya mandi Jumat iku minal fajri shodiqi, dari fajar shodiq, wa guslul aidaini lan nomor 2 mandi hari raya ya, 2 hari raya, yakni al-fitri, hari raya Idul Fitri, wal adha, dan hari raya Idul Adha. Wa yadkhululan masuk apa waktu hadzal ghusli, waktunya inilah mandi, binisfil laili, kelawan pertengahan malam. Jadi dalam bab ini dijelaskan mandi-mandi yang disunahkan itu ada 17, yaitu mandi Jumat bagi orang yang menghadiri salat Jumat. Jadi disunahkannya mandi Jumat itu elatnya adalah menghadiri Jumat, baik bagi laki-laki maupun perempuan yang mestinya perempuan itu tidak wajib salat Jumat, tapi andaikan dia ingin menghadiri salat Jumat, itu kan boleh wanita menghadiri salat Jumat, maka dia disunahkan mandi Jumat. Nah, tentang mandi Jumat ini memang terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang mewajibkan karena ada hadis yang menyatakan bahwa ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi orang yang sudah ikhtilam alias orang yang sudah balik. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, mandi Jumat ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Karena saking ditekankannya sunnah Jumat ini, maka andaikan ada orang yang tanpa mandi dia bisa berangkat awal ke masjid, dan dengan mandi dia agak belakangan datang ke masjid, maka itu yang dipilih mandi dulu saja, walaupun mungkin berangkatnya tidak bisa pada awal waktu. Kapan mandi Jumat itu bisa dilakukan? Mulai dari fajar shodiq, yakni mulai subuh itu sudah boleh melakukan mandi Jumat. Lah andaikan seseorang itu juga memiliki hadas besar yang lain, itu tetap ya niatnya mandi Jumat tetap ya kita cangking lah. Jadi boleh isyrakun niat atau tasyrikun niat dalam hal mandi hadas besar sekaligus mandi Jumat. Lah bedanya dengan mandi untuk hari raya ya. Kalau tadi mandi Jumat itu elatnya karena menghadiri Jumatan, berarti bagi orang yang tidak menghadiri Jumatan atau orang yang tidak ingin datang ke salat Jumat itu tidak sunnah mandi Jumat. Maka kalau mandi untuk hari raya ini ya, elatnya adalah esensi atau zatnya hari raya tersebut. Baik bagi orang yang ingin menghadiri sholat id maupun tidak, itu tetap disunahkan mandi. Maka dari itu, karena kesunahan mandi ini karena esensi harinya, maka bagi orang yang saat sholat id dia belum mandi, maka dia bisa menyusulkan mandi itu setelah sholat id selesai, mungkin siang harinya atau setelah duhur. Ya waktunya ini agak longgar karena namanya hari itu berakhir sampai pada tenggelamnya matahari. Jadi waktunya muasa itu sampai menjelang maghrib. Itu masih mendapatkan kesunahan. Adapun mulainya waktu mandi untuk hari raya Idul Fitri itu bisa dimulai sejak pertengahan malam. Ya. Wal istisqailan nomor 3, nomor 4 ya. Nomor 4 berarti ya. Itu mandi tadi nomor 1 mandi Jumat, nomor 2 mandi Idul Fitri, nomor 3 mandi Idul Adha. Sekarang nomor 4 itu mandi sholat istisqa. Ayatul abus suqya, yakni mandi ya meminta hujan min Allah. Jadi pada saat
kita ingin sholat istisqa itu ya. Wal khusufilan mandi gerhana lil qamari karena bulan, wal kusufi dan gerhana li syamsi untuk matahari, alias mandi gerhana ya. Mandi gerhana ya, sama ini ketika kita akan melaksanakan sholat gerhana ya, baik dilakukan dengan sendiri maupun dilakukan dengan berjamaah, ini semuanya disunahkan untuk mandi. Berikutnya wal ghuslu lan mandi min ajli huslil mayiti, karena sebab atau sebab alasan memandikan mayit. Musliman kana iku muslim anane si mayit, au kafiran atau kafir. Ya, berikutnya adalah mandi karena memandikan mayit, baik mayit itu muslim maupun kafir. Ya, itu disunahkan mandi. Wa ghuslul kafiri, dan mandinya orang kafir atau mandinya non muslim, idza aslama, ketika masuk Islam. Ya. Berikutnya adalah mandinya non muslim ketika dia masuk Islam. Ya. Illam yajnub, lamun ora pisan-pisan berjunub atau berhadas besar, fi kufrihi, ketika dalam masa keadaan kafirnya si non muslim tadi. Alam tahid, atau belum berhaid sapa al kafiratu si non muslim wanita. Wa illa, jika tidak demikian, alias jika si non muslim tadi sudah berhadas besar dan sudah pernah haid, wajib mongko wajib apa al ghuslu, mandi ya, ba'dal islami, setelah masuk Islam, fil as-sahih, menurut kaul yang as-sah. Wakilan menurut suci pendapat, maksudnya menurut satu pendapat yang dhaif, yaskutu, gugur apa si kewajiban mandi idza aslama, ketika masuk Islam si kafir tadi. Jadi kalau ada orang non muslim masuk Islam, itu selama dia belum pernah junub atau belum pernah haid, itu mandinya sunnah. Tapi kalau sudah pernah junub dan sudah pernah haid, ya, dia wajib mandi menurut kaul yang as-sah ya. Berarti menurut kaul yang tidak as-sah ya, itu tidak wajib ya. Termasuk waqila yaskutu idza aslama, termasuk menurut qil ya. Qil ini ya berarti kaulnya dhaif. Menurut kaul yang dhaif itu tidak wajib mandi walaupun dia masuk Islamnya sudah junub dan sudah haid. Ya, ini karena alasan keumuman ayat bahwa orang yang masuk Islam itu ya, maka diampuni semua dosa-dosanya saat dia kafir ya, sehingga apa ya, dia tidak terbebani mandi seperti itu. Wal majnuni, lan mandinya orang yang gila, wal mughma alaihi, dan mandinya orang yang pingsan, idza afaqa, ketika sadar keduanya si majnun dan mughma alaih. Ya. Mandinya orang yang gila, orang yang pingsan, orang yang ayan ya. Punya orang-orang yang kehilangan kesadaran itulah ya. Begitu dia sadar ya, disunahkan mandi. Walam yatahaqqaq, lan ora pisan-pisan nampak atau pertelo minhuma saking keduanya apa ingzalun, mengeluarkan sperma. Fa in tahaqqaqa, mongko lamun nyata atau nampak minhuma saking keduanya si majnun dan mughma alaih apa ingzal, mengeluarkan sperma, wajib mongko wajib apa al ghuslu, mandi, ala kulin, atas ya, masing-masing minhuma saking majnun dan mughma alaih. Jadi bagi majnun dan mughma alaih itu ketika sadar dia kan sunnah mandi selama mereka tidak mengeluarkan sperma. Tapi kalau mereka mengalami ingzal, mengalami pengeluaran sperma, maka hukumnya mandi adalah wajib. Wal ghuslulan, mandi inda iradatil ikhrami, ketika menginginkan atau melakukan ikhram, ketika akan melakukan ikhram ya. Wala farqalan orana pitu iku maujud fi hadzal ghusli indam iklah mandi baina balighin, antarane wong kang balik, wa ghairihi, lan saliyane wong kang balik. Walalan orang ana pitu iku maujud uga, tidak ada perbedaan juga baina majnunin, antara orang yang gila, wa aqilin, dan orang yang berakal. Wala, dan tidak ada beda juga baina tahirin, antara orang kang suci, wa haidin, orang yang haid ya.
Fa illam yajid mangko lamun ora pisan-pisan menemukan seperti orang yang mau mandi tadi, sapa al-muhrim orang yang mau ihram tadi, al-ma'a ing banyu, tayammama mangko bertayamum sapa si muhrim. Jadi mandi akan melakukan ihram ini sifatnya umum. Siapa saja yang mau melakukan ihram itu disunnahkan mandi. Bahkan kalau tidak mendapatkan air untuk mandi, dia gantikan mandi itu dengan bertayamum. Wal ghuslulan mandi lituhuli Makkah karena masuk Mekah al muharrami ya yang disucikan. Oh maaf, ini li muhrimin bagi orang yang ihram bi hajjin karena sebab haji au umratin atau karena umrah. Jadi bagi orang yang memasuki Mekah, bagi orang yang ihram itu disunahkan juga mandi. Lah Mekah di sini tidak hanya Mekah saja, tapi termasuk tanah-tanah sekitar Mekah yang dihukumi sebagai tanah haram. Ya. Lah adapun kriteria-kriteria tanah yang dihukumi sebagai tanah haram, ya, ini memang ada pembahasan sendiri di kalangan ulama ya. Kalau yang populer sekarang mungkin di daerah Tanaim, di daerah Namiro, ya, di daerah Bilmakto, ya, di daerah Datil Liben dan sebagainya. Itu ada pembahasan tersendiri tentang daerah-daerah yang termasuk daerah haram atau tanah haram. Jadi tanah haram itu bukan hanya Masjidil Haram toh ya, tanah-tanah di sekitar Mekah itu ada yang dihukumi oleh tanah haram. Dan ini tentu sudah diputuskan melalui ya, ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Di samping juga oleh fatwa-fatwa para ulama ahli fikih. Wal wukufilan karena mandi wukuf bi Arafah di Arafah fi Dzul Hijjati pada tanggal 9 Dzulhijjah. Walil mabiti dan mandi karena menginap karena mabit di Muzdalifah di Muzdalifah. Wali ramyil jimari dan mandi karena melempar ya jumrah as-salasi yang 3. Fi ayyamit tasriki pada hari-hari tasrik as-salasati yang 3. Fayal tasilu mongko mandi seposi orang yang melempar jumrah tadi ya. Liram yikun liyamin kanggo melempar jumrah setiap hari minha sanging salasa. Wuslan kelawan satu mandian. Ya. Amma ramyu jumratil aqabati anapun tayi melempar jumrah Aqabah fi yaumin nahri pada hari nahar pada tanggal 10 Dzulhijjah iku fala yaghtasilu mongko tidak disunahkan mandi ya. Fala yaghtasilu mongko ora perlu mandi seposiman lahu ya maring melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Alasannya apa? Liqurbi zamanihi karena kedekatan waktunya melempar jumrah Aqabah min ghuslil wukufi saking mandinya wukuf ya. Wukuf di Arafah itu kan tanggal 9 ya. Sudah mandi maka tanggal 10-nya ya, tidak disunahkan mandi. Wal ghuslulan mandi li tawafi karena tawaf as-sadiqi yang memuat atau yang mencakup fi tawafi qadumin ya. Dengan tawaf qudum wa ifadatin dan tawaf ifadah wa wada'in dan tawaf wada. Jadi yang terakhir adalah mandi karena melakukan tawaf ya, mencakup semuanya baik tawaf qudum, tawaf ifadah maupun tawaf wada. Wa baqiyatul aghsalan utawi sekarine pira-pira mandi atau mandi-mandi yang lain yang belum disebutkan di sini ya, maksudnya al masnunatu kang den sunaken ya. Iku madkuratun den tuturaken fil mutawwalati dalam kitab-kitab yang panjang lebar. Ya, mungkin masih ada lagi mandi-mandi yang lain yang tidak disebutkan di sini, dijelaskan dalam kitab-kitab lain yang panjang rinciannya ya. Ya. Kesimpulannya sudah sekalian bahwa mandi itu kalau alasan mandinya itu terjadi sebelumnya ya, ini kebanyakan mandinya berupa mandi wajib seperti mandi junub, mandi haid, itu kan junub dan haidnya terjadi sebelumnya.
Tapi kalau alasan mandinya itu terjadi setelah mandinya, itu biasanya hukumnya sunnah. Ini kaidah umumnya, walaupun ya tetap ada pengecualian yang tidak termasuk dalam kaidah-kaidah tersebut. Cukup untuk pembacaan kitab hari ini ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pokok bahasan berikutnya, yaitu faslun atau fasal tentang mengusap khaf ya. Semoga kita tetap beristiqomah dalam mengaji ya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.